Wake up call, a call for success. Hai Sobat Kaliis, coba deh hitungin ini udah Hari Raya Galungan yang keberapa kalinya ya kita bareng-bareng. Oke, di Hari Raya Galungan yang kali ini, tim Wake Up Call mau kasih tahu kamu soal keunikan galungan yang ada di Bali. Yang pertama, langsung aja deh, soal atmosfer penampahan yang punya energi berbeda. Jadi kalau di Bali tuh gini, misalnya hari ini adalah Hari Raya Galungan, kemarinnya itu penampahan, dan besoknya manis galungan. Sehari sebelum galungan ini, suasana desa di Bali tuh berubah pelan-pelan tanpa ada yang ngasih aba-aba. Angin kayak kerasa lebih lembut, udara kayak dipenuhi aroma yang gak ada lah pokoknya di hari biasa. Ya iyalah ya, orang semuanya juga beribadah kan. Orang-orang sibuk dengan persiapan tapi suasananya tuh gak gaduh gitu loh, gak riuh. Justru tenang dengan cara yang aneh nih. Yang kedua, udah pasti nih, aroma bas segenap, dupa dan asap sate yang menyatu jadi wangi yang khas. Di hari pagi penampahan, udara desa membawa aroma yang gak biasa ditemuin di tempat yang lain. Ya apalagi, kalau di Bali kan emang unggulannya bumbu bas segenap ya, yang dimasak ngeluarin wangi rempah yang kuat. Ada lengkuas, jahe, kunyit, bawang, cabai, dan juga pastinya ada daun jeruk. Dari dapur-dapur rumah yang berbeda, asap sate babi. Nah ini nih, yang jadi identik tiap Hari Raya Galungan, yaitu sate babi. Dimana asap sate babinya tuh pasti mengepul dari tiap dapur-dapur rumah warga. Terus yang ketiga, ada suara peralatan dapur yang jadi irama tradisi. Penampahan tuh gak pernah sepi ya dari suara. Ada talenan kayu yang dipukul ritmis sama pisau yang motong daging dan bumbu. Terus udah pasti deh ada bunyi ulekan batu yang digesek pelan tapi terus menerus terdengar dari ruang dapur. Kalau kamu nih Sobat Kaliis, gimana pas penampahan? Ikutan juga gak keseruannya? Terus yang keempat udah pasti penjor. Dan tahu nggak? Penjor ini dibuat dengan detail dan penuh filosofi. Pembuatan penjor itu tuh bukan cuma asal masang bambu sama janur aja. Ada proses panjang yang dilakuin dengan penuh ketelitian. Bambunya harus dipilih yang kuat tapi lentur, supaya lengkungannya tuh indah. Ada janur anyaman yang dibuat dengan pola yang berbeda di tiap keluarga. Ada yang sederhana, ada yang penuh ukiran. Pemilihan hasil buminya juga gak boleh sembarangan, kayak tebu, kelapa, padi, atau bahkan nih, kadang ada buah tertentu yang ngelambangin kemakmuran. Semuanya dipasang dengan niat, bukan cuma dekorasi tapi sebagai simbol syukur dan penyerahan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Terus udah gitu, deretan penjor pasti bikin desa tuh berubah jadi lorong tradisi gitu. Udah pasti deh kalau Hari Raya Galungan, semuanya tuh ganggang, mau jalan kecil, jalan besar, semuanya dipenuhi dengan penjor-penjor yang cantik banget. Terus udah pasti nih, tiap rumah mengalami perubahan energi setelah sembahyang. Percaya apa enggak? Ini adalah keunikan yang terakhir ya. Begitu keluarga selesai sembahyang di Merajan, rumah tuh jadi kayak kerasa beda gitu loh. Udaranya lebih ringan, suasananya lebih terang, dan hati jadi terasa lebih lapang. Banyak banget orang Bali yang menggambarkan ini sebagai rahayu ngikat, berkah yang masuk dan menyatu. Meskipun gak kelihatan, perubahan energi ini tuh kuat banget dan dirasain bersama. Bahkan biasanya nih, hewan peliharaan kayak anjing atau kucing, mereka tuh ikut tenang gitu loh setelah sembahyang pagi. Keren banget kan? Kalau kamu nih Sobat Kaliis, dari Raya Galungan yang sekarang, gimana keseruan kamu di Bali? Apa tetap jalan-jalan atau gimana tuh? Boleh share pendapat kamu di kolom komentar. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!